Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Halo adik-adik pewaris dunia pendidikan Indonesia. Nah, kali ini saya akan menghadirkan video terbaru yang penuh manfaat. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih ya sudah ikut membangun channel pendidikan kita ini. Kita masuk ke dalam macam-macam matriks ya. Di sini untuk macam-macam matriks atau jenis-jenis matriksnya di sini dibagi menjadi dua. Pertama berdasarkan banyak baris dan kolom, yang kedua adalah berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama adalah matrik baris. Nah, matrik baris ini diistilahkan atau didefinisikan adalah matriks yang terdiri hanya satu baris saja ya. Contoh, kita ini agak cepat yang di sini ya. Sekalian kita nanti menentukan ordonya. Jadi belajar lagi menentukan ordo atau ukuran matriks tersebut. Apabila saya mempunyai matriks B ya, sama dengan nilainya di sini 5 4 baris ya. Ini kan matrik baris ya. 4 3 min 1. Nah, matriks B nilainya di sini B 5 4 3 negatif 1. Nah, ini yang disebut dengan matriks baris yang terdiri hanya satu baris saja ya. Kolomnya banyak. Jadi untuk apabila kita menggunakan ordo kita membentuk ordonya, ukurannya berarti kan ini kan baris. Ordo itu kan banyak baris dikali dengan banyak kolom. Barisnya ada 1, kolomnya ada berapa? 1 2 3 4. Berarti matriks B ini ukurannya 1 kali 4 gitu. Nah, selanjutnya adalah matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri hanya satu kolom saja ya. Contoh, saya punya matriks C sama dengan satu kolom. Nih, sini 5 4 3. Nah, gitu aja. Itu contohnya. Ini adalah matriks kolom. Ukurannya berapa? Matriks kolom kan baris banyak baris kali banyak kolom. Barisnya 1 2 3. Ada 3 dikali kolomnya mendatar 1. Nah, gitu. Nah, selanjutnya adalah matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan kolomnya. Nah, contohnya ini saya sudah sediakan. Apabila saya punya matriks D yang isinya 1 2 3 2 1 1, bukan isinya itu gula merah ya, bukan gula merah. Ya, ini isinya 1 2 3 2 1 1. Ini yang dikatakan matriks persegi panjang. Barisnya ya, jumlah barisnya itu tidak sama dengan jumlah kolomnya. Oke, untuk ordonya berapa di sini? 2. Barisnya ada 2, 1 2, kolomnya ada 3. Oke, selesai. Untuk yang nomor 4 adalah matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom yang sama. Nah, perhatikan banyak baris dan kolom yang sama. Di sini ada 1 2 3 kolom dan 1 2 3 baris. Jadi 3 kali 3 sama ya. Ingat persegi, kalau persegi itu sisinya semuanya sama. Berarti di sini termasuk ke dalam matriks persegi dengan ukuran 3 kali 3, baris 3, kolom 3. Nah, untuk matriks juga ada pengenalan diagonal ya, ada pengenalan diagonal di mana diagonal itu dibagi menjadi dua, yaitu diagonal samping dan diagonal utama. Siapa diagonal samping dan siapa diagonal utamanya, Pak? Di sini ya, kalau kita tarik garis ini diagonal kan. Nah, ini namanya diagonal utama. D utama. Diagonal utama. Sedangkan untuk diagonal sampingnya ditarik dari kanan atas ya. Ini ini diagonal samping. Oke, selesai ya. Selesai untuk jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah jenis matriks atau macam-macam matriks berdasarkan pola elemen. Yang pertama adalah matriks nol. Matriks nol adalah matriks yang elemennya atau isinya bernilai 0. Jadi ini contohnya, saya mempunyai matriks F dan matriks G, isinya 0 semuanya. Walaupun dia termasuk dalam matriks persegi maupun matriks persegi panjang. Karena di dalamnya bernilai 0, maka di sini dikatakan matriks 0 ya.
Ukurannya berapa Pak? Nah, ini ukurannya berapa di sini? 3 kali 3 kali 3. Kalau di sini baris ada 2, kolomnya ada 3. Berarti sini 2 kali 3 gitu. Lanjut. Yang kedua adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya tidak semuanya nol. Tidak semuanya nol, tetapi semua elemen yang lainnya bernilai nol. Nah, di sini ada kata diagonal utamanya, diagonal utama tidak semuanya nol. Contoh Pak, nih contohnya sudah Bapak sediakan nih, stereo ya gitu ya. Saya punya matriks H dengan I, ya. Perhatikan matriks H, ini diagonal utamanya. Ingat di sini adalah diagonal utama, ya. Ini adalah diagonal utama, D utama, ya. Kalau di utamanya di utamanya ke bawah udah ya. Kalau diagonal utamanya ini tidak bernilai nol, maka dia termasuk ke dalam matriks diagonal ya, tidak bernilai nol. Sisanya nol semuanya di sini. Perhatikan, di sini nol, di bawahnya juga nol. Nah, untuk yang I, perhatikan diagonal utamanya, cek lagi diagonal utamanya, sini diagonal utamanya. Oh, ternyata ada nilai 3. Oh, kalau nilai 3 dia termasuk ke dalam matriks diagonal ya, paham ya? Sisanya di sini elemen yang lainnya ya, elemen yang lainnya bernilai 0. Itu dikatakan matriks diagonal. Ukurannya berapa? I 3 kali 3, di sini juga 3 kali 3 gitu ya. Paham ya? Lanjut lagi kita. Nah, selanjutnya adalah matriks identitas. Nah, untuk matriks identitas ini biasanya keluar ya dalam soal ya. Ada penggabungan sebuah matriks ya, sebuah matriks dengan matriks identitas ya. Matriks identitas adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utamanya sama. Pada diagonal utama sama dengan 1. Artinya nilai diagonal utamanya itu 1 semuanya ya. Dan elemen yang lainnya bernilai 0. Contoh Pak, ini contoh set. Tada. Yo. Nih, saya punya matriks J dengan matriks K. Perhatikan diagonal utamanya, nih. Diagonal utamanya yang melintang ya, yang alias miring, diagonal utama bernilai 1. Nah, kalau bernilai 1 diagonal utamanya dan sisanya 0, maka ini dikatakan matriks identitas. Untuk ukurannya 3 kali 3 karena dia khusus matriks persegi, sama dengan yang matriks dia diagonal. Cuma diagonal itu diagonal utamanya harus tidak bernilai 0 ya. Mau berapa boleh ya, mau berapa boleh. Selanjutnya adalah matriks K, ini 1, diagonalnya utamanya 1 semuanya, sisanya 0, berarti dia termasuk matriks identitas dan ukurannya berapa? 2 kali 2. Baris 2, kolomnya 2. Yang terakhir adalah matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi ya, bentuknya masih persegi, berordo n kali n dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Jadi di atas dan di bawah diagonal itu, diagonal utama semuanya 0, itu dikatakan matriks segitiga. Berarti di bawah atau di atas juga ya, di bawah atau di atas juga segitiga yang elemennya bernilai tidak 0 ya, maka itu adalah dikatakan segitiga. Langsung aja lah kita contoh ya. Di sini geser. Ini saya Bapak mempunyai 2 contoh di sini, L dengan M, matriks L dengan M. Saya jelaskan dulu ya. Untuk segitiga ini dibagi menjadi 2, ada 2 jenis lagi, matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah ya. Matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, untuk yang matriks L kita cek. Ini diagonal utamanya 1 2 6. Ini diagonal utama ya. Di atas diagonal utama itu bernilai 0, semuanya 0. Dan sisanya ini bukan 0 ini. Berarti kalau kita hubungkan ini akan membentuk yang namanya segitiga gitu. Nah, ini kalau di bawah 0 ya, kalau segitiganya di bawah 0, maka di sini adalah matriks M segitiga di segitiga ya, segitiga bawah. Ini katakan segitiga bawah. Oke, lanjut yang M. Untuk ukurannya berapa? 3 kali 3 ya. Untuk M, perhatikan, ini 0. Ini diagonal utamanya 4 5 6, diagonal utama kita hubungkan lagi yang tidak 0. Ini
akan membentuk yang namanya segitiga. Di bawah segitiga di sini ada bernilai 0. Berarti kalau segitiganya di atas 0, nah jadi bahasanya kebalikan lagi, maka dia termasuk matriks segitiga atas gitu. Oke, selesai untuk jenis-jenis matriks ya. Ini adalah pendalaman materi bukan konsep sih, perkenalan tentang matriks, baik dia yang kemarin kita sudah video sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi ya, habis itu notasi, habis itu apalagi ordo atau ukuran, dan masuklah kita ke jenis-jenis matriks. Nanti barulah kita menghitung tentang matriks. Nah, ya Bapak Aki, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.